dinamakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di kegiatan belajar mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya serta kita pengikut hingga akhir zaman. Berdirinya kami di sini diizinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Salsa Bilal Rafa selaku moderator. Saya Tiara Kamelia selaku kameramen dan editing. Saya Siti Larasari selaku presenter. Saya Rika Navita selaku presenter. Saya Sifat Nurhadia selaku dokumen. Yang berikutnya adalah pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah pembacaan materi. Materi pertama yaitu tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah dan khalifah berprestasi oleh Rika Navita. Kepadanya dipersilakan. Sejarah lahirnya Daulah Umayyah. Bani Umayyah lahir pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil Ilayat di wilayah Yerusalem. Berdiri pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah di Damaskus. Hal itu sebagai sabotase terhadap pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah-khalifah yang berprestasi. Ada 5 khalifah yang berprestasi. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Berprestasi membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk khalifah sebelumnya. Dan yang kedua ada Marwan bin Hakam. Dia berprestasi sebagai berjasa dalam menerbitkan alat-alat takaran dan timbangan. Dan yang ketiga ada Abdul Malik bin Hakam. Berprestasi pencetak mata uang dinar dan menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di pemerintahan. Dan yang keempat ada Al-Walid bin Abdul Malik, berprestasi perluasan wilayah ke daerah-daerah di Afrika dan Eropa Barat. Dan yang terakhir yang kelima yaitu Umar bin Abdul Aziz, berprestasi perluasan wilayah dilakukan ke Perancis melalui pegunungan Pirania. Dan itulah materi yang tadi disampaikan oleh Rika Navita. Selanjutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan faktor kemunduran yang akan disampaikan oleh Siti Larasari. Kepada ini dipersilakan. Perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat. Selanjutnya ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid ibn Syariah Al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, syaraf, dan lain-lain. Selanjutnya bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bahasa asing, seperti ilmu mantik, kimia, astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu seperti ilmu kedokteran. Faktor kemunduran Daulah Umayyah. Adanya pertentangan antara kelompok suku Arab Utara yang disebut sebagai Mudariyah dan suku Arab Selatan disebut sebagai Himyariyah. Selanjutnya pemerintahan Daulah Umayyah yang melemah disebabkan karena sikap hidup mewah di lingkungan istana serta para ulama kecewa dengan sikap penguasa terhadap perkembangan agama yang kurang. Adanya konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah, kaum Syariah, dan Khawarij terus berkembang dan sewaktu-waktu dapat mengancam kekuasaan Umayyah. Selanjutnya adalah jumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka tidak puas dengan keangkuhan orang-orang Arab yang terdapat fasilitas dari penguasa.
Pemerintahan Daulat Bani Umayyah yang melemah disebabkan karena sikap hidup mewah di lingkungan istana, serta para ulama kecewa dengan sikap penguasa terhadap perkembangan agama yang kurang. Dan itulah materi yang disampaikan oleh Faras. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Syifa Nur Hadiah. Kepada yang dipersilahkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini adalah Bani Umayyah lahir pada tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil Ilyas di wilayah Yerusalem. Khalifah-khalifah yang berprestasi salah satunya ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang membentuk departemen dan duta yang belum dibentuk khalifah sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan ada 4, yaitu ilmu agama, ilmu sejarah dan geografi, ilmu pengetahuan bidang bahasa, bidang ilmu filsafat. Faktor kemunduran daulah salah satunya adalah adanya pertentangan antara kelompok suku Arab Utara yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan yang disebut sebagai Himyariyah. Demikianlah presentasi dari kami dengan judul materi Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Saya, Salsa bin Rafa selaku moderator. Saya Tiara Kamilia selaku kameramen dan editing. Saya Siti Larasari selaku presenter. Saya Rika Nafita selaku presenter. Saya Syifa Nur Hadiah selaku notulen. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.